Oke teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu senjata paling ampuh di dunia investasi, yaitu analisis fundamental. Intinya, ini cara kita buat ngintip nilai asli sebuah perusahaan, bukan cuma lihat harga sahamnya yang kayak roller coaster tiap hari. Nah, pertanyaannya kan simpel, tapi penting banget. Di tengah semua gosip dan berita pasar yang berisik, gimana sih caranya kita tahu harga wajar sebuah perusahaan itu sebetulnya berapa? Nah, inilah misteri yang mau dipecahkan sama analisis fundamental. Oke, jadi begini agendanya. Pertama, kita cari harta karunnya, yaitu nilai sejati sebuah saham. Kedua, kita coba masuk ke pola pikir seorang investor nilai. Ketiga dan keempat, kita bakal lihat dua sisi dari analisis ini, yang kelihatannya gampang sama yang ternyata lumayan kompleks. Dan terakhir, kita tarik kesimpulan pentingnya. Sip, kita mulai dari bagian pertama ya. Sebelum kita pusing sama angka-angka, kita harus paham dulu nih, pondasinya apa sih? Apa sih tujuan utama dari semua ini? Jadi, apa sih analisis fundamental itu? Gampangnya gini, anggap aja kita jadi detektif perusahaan. Ini bukan soal tebak-tebakan harga buat besok, tapi ini metode buat investasi jangka panjang. Kita bedah semua tentang bisnis itu. Kesehatannya gimana, siapa yang ngurusin, sekuat apa dia di pasaran, semua itu buat nemuin satu hal, nilai intrinsiknya, alias nilai sejatinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling keren, yaitu soal pola pikir. Karena analisis fundamental itu bukan sekedar ngitung-ngitung loh, ini tuh sebuah filosofi. Ini soal mengubah cara pandang kita dari sekedar pedagang saham jadi pemilik bisnis. Nah, ini dia intinya. Tujuannya adalah untuk cuek sama drama pasar harian. Bodoh amat harga naik turun hari ini. Kenapa? Karena yang kita beli itu bukan cuma selembar kertas digital, tapi kita lagi beli sebagian kecil dari bisnis yang beneran ada, yang beneran jalan. Pola pikir ini berdiri di atas dua pilar utama. Yang pertama, yaitu tadi, nilai intrinsik. Ini soal berapa sih nilai wajar perusahaan berdasarkan kemampuannya nyetak duit. Pilar kedua, dan ini kuncinya, adalah margin of safety atau margin keamanan. Gampangnya, kita baru beli saham kalau harganya itu diskon gede dari nilai wajarnya. Jadi ini kayak bantalan pengaman. Kalaupun analisis kita agak meleset dikit, kita nggak langsung rugi. Analogi ini pas banget buat ngejelasinnya. Coba bayangin, kita mau beli kebun. Masa iya kita beli cuma karena dengar rumor besok bakal cerah? Enggak kan? Pasti kita cek dulu, tanahnya, iklimnya gimana, petaninya jago apa enggak. Nah, baru kita beli kalau harganya emang lagi murah. Ya, persis kayak gitu inti dari analisis fundamental. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik nih. Analisis fundamental itu punya dua sisi, kayak koin. Kita mulai dari sisi yang kelihatannya simple dulu ya. Kenapa sih kok analisis ini sebenarnya bisa banget dipelajari sama pemula? Jawabannya adalah karena ini semua terbuka. Kita nggak butuh kode rahasia dari orang dalam. Logikanya jelas, datanya, kayak laporan keuangan, itu semua orang bisa akses. Dan yang paling penting, metodenya ngajarin kita buat invest di bisnis yang kita ngerti. Cuma dengan beberapa alat sederhana aja, kita udah bisa mulai ngecek kesehatan perusahaan loh. Contohnya apa aja alat dasarnya? Nih, ada beberapa. Pertama, rasio PI. Anggap aja ini kayak price tag saham, buat lihat dia lagi murah atau mahal. Terus ada ROI. Ini buat ngukur sejago apa sih manajemennya ngubah modal jadi untung. Makin tinggi, makin cakep. Terakhir, ada rasio D/E. Ini kayak medical check-up keuangan, buat lihat seberapa banyak utangnya. Kalau utangnya kebanyakan, wah bisa jadi lampu merah tuh. Ini langkah awal yang bagus banget buat mulai. Tapi, kalau segampang itu, semua orang udah jadi miliarder kali ya. Nah, sekarang kita balik koinnya. Mari kita lihat sisi lainnya, di mana letak kompleksitasnya. Nah, tabel ini ngejelasin semuanya. Prinsipnya emang gampang, mikir jangka panjang, fokus ke nilai sejati. Tapi prakteknya, wah itu cerita lain. Baca laporan keuangan itu butuh ketelitian. Ngitung rasio itu gampang, tapi membaca artinya itu butuh keahlian. Dan yang namanya nilai sejati itu ternyata banyak penilaian subjektifnya. Analisis yang beneran mendalam itu mulainya dari sini, dari 3 laporan sakti ini. Pertama, neraca. Anggap aja ini foto KTP keuangan perusahaan pada satu waktu. Isinya aset dan utang. Kedua, laporan laba rugi. Ini kayak rapor tahunannya, nunjukin dia untung atau rugi. Nah yang ketiga, laporan arus kas. Ini yang paling jujur. Dia nunjukin duitnya beneran masuk dan keluar kemana aja. Bisa nguasain 3 ini, itu udah kunci banget.
Tapi tunggu dulu. Analisis itu nggak berhenti di angka. Justru, bagian paling pentingnya adalah ini. Kita juga harus jadi hakim yang baik. Kita harus menilai hal-hal yang nggak bisa diukur pakai angka. Hal-hal yang nggak akan pernah ada di laporan keuangan. Nah, disinilah letak seninya. Kita harus nilai kualitas kapten kapalnya, yaitu tim manajemennya. Kita juga harus lihat seberapa tebal tembok benteng bisnisnya, apa gampang diserang kompetitor atau enggak. Terus kita juga perlu paham posisi dia di medan perang industrinya dan gimana tren ekonomi besar bisa ngaruh ke dia. Ini udah bukan soal ngitung lagi, ini soal menilai karakter dan strategi. Oke, setelah kita lihat sisi simpel dan kompleksnya, sekarang kita gabungin semuanya buat kesimpulan. Jadi, apa sih intisari dari semua ini? Pesan utamanya sebenarnya ini, buat berhasil di sini kita nggak perlu jadi jenius, sama sekali nggak. Kita cuma perlu jadi orang yang rasional, disiplin, dan yang paling penting sabar. Analisis fundamental itu bukan jalan tol buat cepat kaya, tapi ini komitmen buat terus belajar dan bikin keputusan yang masuk akal lagi dan lagi. Jadi, saya tinggalin Anda dengan satu pertanyaan terakhir. Setelah kita bahas kerangka, pola pikir, dan disiplin yang dibutuhin, pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk berhenti sekedar menebak harga dan mulai berpikir seperti seorang pemilik bisnis?